Hai Barbarian, selamat datang di Barbara Ngobrol Cantik. Dan perkenalkan, aku Cinta sebagai hostnya. Dan sekarang aku nggak sendirian karena aku sudah ditemani dengan Ibu Denrits Suryadi. Hai Ibu. Halo Cinta. Aku panggilnya apa nih? Terserah, panggil kakak juga boleh. Kakak, oke, biar sama, biar lebih young ya. Apa kabarnya? Baik. Baik, oke. Nah, sebenarnya kita akan ngobrol santai aja, ngobrolnya cantik aja hari ini. Dan aku sebenarnya mau lebih ngobrol tentang fenomena-fenomena yang mungkin sering terjadi di semua kalangan gitu ya. Apalagi kita ngomongin soal overthinking. Nah, aku sering banget sih overthinking. Oke. Kalau kakak gimana? Kalau saya ya pasti manusia pada umumnya Benar. pasti pernah overthinking. Benar, rasanya kalau misalnya manusia nggak overthinking aneh ya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apa penyebab fenomena overthinking? Kenapa beberapa orang tuh cenderung dan lebih cenderung untuk apa ya, overthinking dulu baru mikirin yang lain. Oke, ya tadi menarik ya, Cinta ya. Tadi kan sebenarnya overthinking itu hampir semua manusia pernah, Betul. pernah berpikir, ini namanya juga berpikir berlebih. Benar. Hanya saja karena konsepnya sekarang dikasih nama, jadi booming nih Benar. namanya overthinking. Betul. Sebenarnya apa sih overthinking? Ya ketika kita mungkin dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, lagi merasa tidak lebih baik daripada orang lain, Oke. sehingga kita jadi berpikir berlebihan, yang akhirnya ujung-ujungnya larinya ke negative thinking tadi. Oke. Nah, kalau dibilang penyebabnya apa? Ya sebenarnya bibitnya itu ya dari sejak kecil gimana? Apakah kita cukup percaya diri atau tidak? Bagaimana dengan konsep diri kita? Itu kan semua berawal tuh dari keluarga, dari pengasuhan, bagaimana lingkungan menerima kita dan lain sebagainya. Oke. Nah, besaran porsinya itu yang menentukan nanti kita akan jauh lebih banyak sering overthinking atau tidak. Oke. Karakter kepribadian juga berpengaruh. Jadi banyak hal sih sebenarnya ya, Cin ya. Iya, Tapi memang benar-benar. mostly overthinking itu sangat umum dan sangat normal dialami Betul, oleh betul. semua orang. Jenisnya bisa banyak ya. Bisa. Mungkin paling sering kalau di kalangan aku adalah overthinking tentang percintaan. Kayak itu paling standar gitu ya. Kayak deket sama orang kok nggak jadian-jadian sih gitu. Ya, Dipikirin ya, semuanya oke. berlebihan sampai akhirnya berasumsi gitu ya. Dan cemas. Nah, ngobrolin soal cemas, ada nggak sih sebenarnya overthinking ini tuh apakah overthinking ini berbeda dengan kecemasan atau ternyata kecemasan ini adalah bibit awalnya kita menjadi overthinking? Iya, sebenarnya ini bolak-balik sih sebenarnya ya, Oke. Cin ya. Jadi mungkin kita dimulai dulu dengan cemas. Misal tadi soal pasangan. Memang kalau usianya Cinta seperti ini kan umur 20-an pastinya Betul. itu salah satu tugas perkembangan lah Betul, istilahnya betul, kalau dalam betul. psikologi. Nah, ketika kita sudah mulai nggak dapat pasangan, sementara teman-teman lain sudah dapat pasangan, ada yang sudah mulai menikah, udah mulai serius, kita panik. Iya. Panik, cemas. Setelah itu kita overthinking. Habis overthinking, apa yang kita lakukan lagi? Kan makin banyak dipikirkan. Kita jadi peduli sama penilaian orang, kita jadi berpikir tentang penilaian diri kita sendiri terhadap diri sendiri. Jadi tambah cemas lagi. Jadi bolak-balik Oke. sebenarnya, Cin, itu. Oh, jadi intinya cemas dan overthinking itu beririsan gitu ya? Iya, itu bersamaan, dan berputar gitu, berhubungan gitu ya. Tapi apa dampaknya dari kita misalnya overthinking? Dampak mungkin ke emosi kita, ke mental kita gitu? Iya, pasti larinya banyak karena negative thinking, otomatis jadi negative emotion ya. Emosinya Oke. akan cenderung lebih banyak negatif. Jarang nih, itu istilah overthinking, namanya juga istilah overthinking. Karena berpikir terlalu berlebihan, kadang-kadang berpikir di luar apa yang mungkin orang lain pikirkan tentang kita, otomatis kita jadi menilai diri kita sendiri. Kita Oke. menjudge diri kita sendiri, kita menyalahkan diri kita sendiri. Otomatis semua judulnya itu emosinya negatif semua, Oke. biasanya. Jadi negatif gitu ya, karena emang segala sesuatu yang berlebihan itu ya Barbarian emang gak baik ya. Tapi topik ini menarik karena mungkin sering terjadi dengan banyak orang maksudnya. Nah, overthinking ini sendiri apakah mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan? Ya pastilah, karena kan tadi balik lagi ada overthinking, kemudian cemas, bolak-balik seperti itu, dan ujung-ujungnya apa? Kita malah sibuk dengan pikiran-pikiran kita tersebut, sehingga kita justru nggak bisa produktif Oke. sesuai dengan kemampuan kita yang sebenarnya. Karena kita udah sibuk dengan pikiran overthinking kita, negatif yang tadi, sibuk mengatasi emosi-emosi itu, Oke. atau mungkin justru tenggelam dengan emosi-emosi itu, sehingga kita nggak bisa mengerjakan hal-hal positif yang sebenarnya bisa kita lakukan. Oke. Ya otomatis kualitas hidupnya jadi kurang ya. Oke, jadi sebenarnya dengan kita overthinking terlalu banyak hal negatif yang mungkin kita cerna, kita menutup
yang positif Iya, pasti, gitu pasti, ya. pastinya. Oke, nah dari tadi kita udah ngomongin nih overthinking itu apa, dampaknya, mungkin kecemasannya seperti apa. Nah, tapi gimana caranya untuk kita bisa menghadapi, mengatasi overthinking ini? Ya, yang pasti balik lagi tuh, kalau kita dari sejak kecil kita nggak pernah cukup dapat penghargaan, kita nggak pernah merasa kita baik, cukup baik ya, good enough buat diri kita sendiri, itu kan core masalahnya tuh di awal. Ya, jadi yang perlu kita perbaiki adalah apakah kita perlu dulu fokus pada apa yang pencapaian apa sih yang bikin kita bangga sama diri sendiri. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya self love ya. Nah, itu yang justru harus diperkaya. Minimal jadi misalnya kalau ada yang orang bilang kamu cantik, kamu pinter, kamu hebat, say thank you, jangan ditolak. Nah, itu kan nabung sebenarnya. Benar. Dan ketika kita merasa kita good enough, kita cukup baik buat diri kita sendiri, maka kita otomatis kita juga jadi lebih percaya diri ketika tampil dengan orang lain. Karena kita nggak akan membandingkan diri kita, nggak akan merasa kita yang paling tidak beruntung misalnya. Nah itu sebenarnya bekalnya harus dibawa diri sendiri dulu. Jadi sebenarnya ya, apapun yang terjadi di hidup itu kontrolnya ada di diri kita ya. Pasti, tombolnya di kita. Kontrolnya ada di kita. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan hal-hal baik, kita juga bisa milih ya. Maksudnya kayak overthinking yang terjadi karena mungkin kita memilih untuk mencerna yang negatif. Tapi sebenarnya kita punya kontrol, Barbarians, untuk bisa memilih yang baik aja gitu ya. Ini menarik banget ya. Makanya kan kenapa seumuran cinta gitu ya senang sekali dandan, atau mungkin dari sejak SMP, SMA kita senang dandan, sebenarnya itu untuk memperkaya diri kita sendiri. Membuat kita lebih terlihat lebih menarik, lebih punya value gitu ya. Itu kan sebenarnya kan salah satu kebanggaan kita, menggunakan pakaian yang kita nyaman, yang kita happy sesuai dengan ekspresi kita. Itu sebenarnya udah ada value editnya tuh, penampilan dulu nih. Nah, sekarang masalahnya setelah penampilan konten isinya bagaimana. Nah, itu yang harus diperkaya. Nah, tapi kan ada ya, mungkin trendingnya sekarang karena sosial media begitu mudah untuk orang-orang mengutarakan sesuatu, mengekspresifkan sesuatu. Terjadilah ketika mereka overthinking itu kadang self-claim gitu ya, kayak jangan-jangan gitu kan, udah bilangnya kena gangguan mental gitu, tapi dia tidak ke profesional sebenarnya gitu. Nah, apa peran mindfulness dan kesadaran diri dalam mengatasi overthinkingnya itu? Nah saya punya singkatan saya sendiri nih, Cinta. Apa itu kan? Ada ABC, ini gampang ya. ABC. Itu bacanya ABC. Pertama awareness dulu, yang tadi self awareness kita. Yang kedua behavior kita bagaimana. Yang ketiga ya pasti change-nya di situ, perubahan. Change. Ya tadi pertanyaannya pengaruhnya seperti apa? Yang pasti awareness kita mesti punya dulu nih. Mindfulness artinya kita menyadari bahwa kita itu punya kelebihan kekurangan apa. Dicatat dulu. Sadar dulu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri melakukan sesuatu yang sebenarnya itu adalah kekurangan kita. Habis itu kita down sendiri, mental kita down sendiri. Tapi justru lebih baik kita switch off ke apa kelebihan kita, di situ kita maksimalkan, di situ kita berkarya, di situ kita produktif, otomatis kita jadi keren. Jadi glowing begitu. Betul. Nah, itu E-nya dulu tuh, self awareness dulu. Gitu ya. Kalau sudah tahu kelebihannya di mana, sudah sadar nih, udah terima juga, saya nggak bisa nari deh. Jadi jangan TikTokan saya misalnya. Saya Instagram aja, saya cukup post aja, atau saya jago dandan, self tutorial misalnya begitu. Gunakan itu, ya jangan maksa untuk dancing. Kemudian yang kedua yang tadi behavior, dilakukan, ada actionnya. Satu yang ketiga, otomatis pasti baru ada perubahan. Kalau hanya awareness aja, kalau hanya perilaku aja tapi nggak based on awareness tadi, nggak integratif banget gitu, nggak cocok. Yang terakhir change itu adalah berarti perubahan. Intinya kesempatannya tuh selalu ada gitu ya. Sebenarnya ada, cuma kadang-kadang kita tuh jadi cenderung memaksakan ke hal-hal yang sebenarnya bukan porsinya kita gitu loh. Bagiannya kita. Bener. Mungkin kalau tren sekarang bilangnya FOMO, hanya ikut tren yang ada. Padahal gitu belum ya. tentu cocok. Betul. Jadi mengikuti, dia udah kayak gitu, aku ikutan deh gitu. Padahal sebenarnya mungkin yang dia lihat itu bukan dirinya juga gitu, karena tapi takut ketinggalan aja. Itu ya, itu juga penyebab ternyata jadi overthinking, karena kita terlalu mengikuti banyak hal yang sebenarnya itu bukan kita banget gitu ya. Jadi penting tuh untuk aware ya sama diri sendiri dulu. Nah, sebenarnya kan balik lagi ke obrolan tadi soal self claim, overthinking yang berlebihan itu sebenarnya butuh nggak sih bantuan profesional? Untuk level tertentu butuh ya.
apalagi ketika kita sudah sendiri merasa tidak nyaman dan justru kita semakin terpuruk. Okay. Dalam arti gini, ada kan orang yang nggak nyaman, kemudian dia coba struggle, dia coba cari tahu, atau mungkin dia mengikuti saran, pendapat dari lingkungan yang pastinya oke ya, yang positif. Kemudian mungkin dia bisa berubah sendiri, tapi ada orang-orang yang semakin tenggelam dan makin nggak bingung, makin nggak nyaman, dan ujung-ujungnya bukan makin glowing, malah makin nggak ada gitu, nggak kelihatan alias nggak eksis. Nah itu kalau dia sendiri punya awareness tadi, masih punya awareness, otomatis dia harusnya mencari bantuan. Jadi harus penting ya untuk mengenal ABC tadi itu ya, untuk tahu jalannya mau kemana gitu ya. Jadi kalau memang dirasa udah gak nyaman untuk diri sendiri, penting untuk coba ke bantuan profesional. Jangan minta bantuan teman atau self claim ya. Apalagi dengan orang yang coba kita tiru lagi. Benar, gak mungkin banget, benar. Nah, tapi kan sebenarnya mungkin semua orang overthinking tuh tidak berbarengan pastinya ya. Contoh misalnya, aku punya teman. Dia setiap malam kalau lagi sendirian pasti overthinking. Nah, kadang yang menjadi pertanyaan sebagai temannya aku gitu ya, apa yang harus kita lakukan sebenarnya ketika dia sedang merasa overthinking atau dia sedang merasa butuh teman, tapi kita sebagai teman tuh yang baik tuh sebenarnya harus ngapain ketika kita tahu teman kita ini lagi overthinking? Ini pertanyaan bagus nih, ini kadang juga kegalauan anak muda zaman sekarang. Betul, salah satu kegalauan aku juga seperti itu deh kayaknya. Kata kuncinya sendirian dulu deh. Ketika dia sendirian, dia cenderung jadi gampang overthinking. Waktu sendirian apa sih yang dia lakukan? Apakah dia tidak punya aktivitas apapun? Atau dia melakukan aktivitas selama ini ya sifatnya hampa aja, dia nggak happy dengan melakukan aktivitas itu. Ya otomatis ya dia jadinya overthinking dong, lari kemana-mana. Atau kata orang istilahnya begini, kalau nganggur, kalau nggak ada kerjaan, justru malah jadi overthinking. Malah ada menyibukkan diri kan, jadi workaholic misalnya. Tapi sebenarnya gini, balik lagi, apakah kata sendirian itu mungkin karena memang dia juga sebenarnya punya kecemasan tentang menjadi sendiri, takut nggak punya temen, takut ditinggalin temen, atau ada masalah dengan kesendirian itu. Itu satu dulu. Yang kedua yang pasti kita masih suggest juga sama dia, ya tadi mungkin cari bantuan profesional, atau mungkin di langkah awal mungkin kita bisa cari tahu dulu kira-kira hal-hal apa sih yang sebenarnya dia suka lakukan tapi lupa atau nggak pernah dia lakukan sebelumnya. Orang tuh suka lupa hobi-hobi waktu masa kecil, misalnya contoh. Iya benar. Sekarang kan alternatif kegiatan banyak sekali, mau online, mau offline. Mudah banget lagi untuk diikutin gitu ya. Itu nari-nari juga banyak, tutorial apapun juga banyak sebenarnya, banyak pilihan. Tetapi kadang-kadang manusia tuh kadang-kadang suka berpikir beyond sesuatu yang sudah ada itu. Justru mencari-cari, tapi ketika nggak ketemu, disitulah dia sudah mulai jadi putus asa. Nah putus asa itu ujung-ujung jadi overthinking. Karena merasa kok saya percuma ya, saya kok nggak berharga ya, saya kok ditinggalin temen ya. Apalagi kalau misalnya tadi Cinta punya kerjaan gitu ya, dia nggak ada kerjaan nih di rumah aja di kos-kosan. Nah itu, benar. jadinya dia merasa terpuruk sendiri, merasa kalah sama cinta tanda kutip. Nah itu. Ada rasa seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya pertanyaan aku jadi muncul satu pertanyaan yang aku pengen tanyakan. Sebenarnya manusia itu butuh nggak sih waktu sendiri? Tergantung seseorang itu seperti apa. Mungkin kalau Cinta sering dengar istilah ada introvert, extrovert, ada ambivert, ya itu satu. Kemudian ada juga yang kedua, mungkin kadang-kadang dari level energi juga. Kadang-kadang ada orang yang lelah juga, kemudian sebentar saya istirahat, nggak mau ketemu orang-orang dulu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi memang itu apa ya istilahnya, preferensi setiap orang berbeda-beda. Waktu buat setiap orang tuh berbeda-beda, level kejenuhan, level kelelahan juga berbeda-beda pasti buat setiap orang. Iya benar. Jadi penting banget ya sebenarnya untuk tahu diri sendiri dulu ya, supaya tahu kayak kapan harus sendiri, kapan harus sama teman-teman, kapan harus kerja gitu ya. Wah ini menarik. Ini podcastnya bisa lebih panjang nggak ya? Nah. Dan sebenarnya masih berhubungan dengan bantuan profesional. Apa peran terapi dan konseling dalam membantu mengatasi overthinking? Biasanya untuk konselingnya sendiri biasanya lebih kayak lebih seperti menggali sih. Sebenarnya untuk melatih awareness salah satunya, kemudian juga menggali kira-kira ada nggak hal-hal lain yang menjadi hambatan dia selama ini jadi beban gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada orang yang terganggu misalnya dengan kata-kata orang lain. Ini kan banyak sekali yang mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain, terpengaruh dengan
kesuksesan keberhasilan orang lain gitu ya. Jadi mungkin kita perlu perbaiki di situ. Apakah karena melihat keberhasilan orang kamu jadi iri, atau kamu jadi berpikir bahwa kamu nggak lebih hebat daripada dia, ya kan ada minderitas itu, minder-minderan. Iya, minder, itu yang harus diperbaiki. Jadi lebih kayak ke modalnya, lebih ke bekalnya, atau ke pengalaman-pengalaman negatif yang pernah dia dapatkan, itu semuanya perlu dipulihkan kembali. Oke, last but not least, Ya. apa pesan positif yang ingin kakak sampaikan untuk orang-orang yang berjuang dan mungkin sekarang lagi overthinking? Oke. Yang pasti tolong dilihat kembali lagi di masa lalu ya, apakah mungkin ada nggak kebutuhan-kebutuhan kita yang masih kurang, dan setelah itu yang pasti please jadilah diri sendiri, cari tahu kira-kira apa sih yang paling keren dari diri kamu, kembangkan di situ, fokus di situ. Itu Barbarians. Thank you so much Kak untuk ngobrolnya hari ini. Kalau gitu langsung aja kita enggak ada pertanyaan. Terima kasih untuk Barbarians yang sudah menonton. Kalau gitu semoga manfaat video ini bisa dinonton sampai habis dan punya insight baru dari obrolan kali ini Barbarians. Sampai ketemu di Barbarian Ngobrol Cantik selanjutnya. Bye bye.